Jemaat Katolik sejati, selamat berjumpa untuk kita semua. Hari ini renungan kita dari Injil Lukas bab 19 ayat 1 sampai dengan 10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tentu kita semua pernah mendengar lagu ini. "Oh Zakeus, orang pendek, kecil betul dia panjat pohon ara, hendak melihat Yesus. Tuhan Yesus pandang dia, katanya, 'Hai Zakeus, turunlah, aku menumpang di rumahmu.'" Bapak, Ibu, saudara, saudari yang terkasih, cerita tentang Zakeus tentulah menjadi sebuah cerita populer sekaligus klasik bagi kehidupan orang-orang Kristen. Cerita ini sudah kita kenal dan kita dengar sejak kita masih kecil. Ketika mendengar tentang Zakeus, maka yang pertama terlintas dalam pikiran kita adalah bahwa Zakeus itu orangnya pendek, dia seorang pendosa, dan dia adalah seorang kepala pemungut cukai. Saudara-saudari yang terkasih, di balik cerita yang sederhana ini ternyata ada makna mendalam yang hendak disampaikan oleh penginjil Lukas. Maknanya adalah tentang pertobatan, pemberian hidup seutuhnya kepada Tuhan, dan juga perjumpaan antara Zakeus dengan Yesus. Dalam cerita ini disebutkan bahwa Yesus memasuki kota Yeriko. Yeriko adalah sebuah kota yang permai dan makmur. Kota ini juga sering dikatakan sebagai Firdaus karena luar biasa indahnya. Iklim yang sejuk, sumber air yang banyak, sehingga di daerah ini hampir tidak pernah terjadi kekeringan. Perdagangan di kota ini juga sangat ramai karena terletak di jalan kafilah dari Damaskus ke Arabia. Di kota ini juga terdapat suatu pos penting untuk memungut cukai atau bea atas berbagai barang yang hendak diekspor ataupun ditransit, diteruskan ke tempat lain untuk diperdagangkan. Di kota Yeriko inilah banyak tinggal pemungut cukai. Pemungut-pemungut cukai ini dipandang rendah oleh para pemuka agama dan mereka juga dibenci oleh rakyat karena alasan-alasan keagamaan, politik, dan juga ekonomi. Saudara-saudari yang terkasih, Zakeus adalah salah satu dari pemungut cukai itu. Ia adalah salah satu kepala kantor cukai di Yeriko. Zakeus dari kata Yunani yang asalnya dari bahasa Ibrani, Zakai, yang artinya yang adil, yang suci.
Mungkin kalau kita bandingkan antara nama dengan tindakan Zakheus, sepertinya kurang sepadan. Maka inilah yang menyebabkan masyarakat pada zaman itu seringkali mengejek Zakheus. Dia seorang yang kaya, badannya pendek, dan dia ini dikenal sebagai pribadi yang kurang jujur dalam pekerjaannya. Dia dikenal oleh penduduk sebagai orang berdosa. Namun, Bapak Ibu sekalian, ketika Zakheus mendengar bahwa Yesus sedang melintas di kota Yeriko, Zakheus segera pergi berlari, dan karena badannya yang pendek, dia berlari memanjat pohon ara supaya dia bisa melihat dan memandang dengan jelas siapakah Yesus itu sebenarnya. Dia tidak putus asa walaupun badannya pendek. Dia berjalan terlebih dahulu dan memanjat pohon ara itu supaya dia sungguh-sungguh tahu siapakah Yesus itu sebenarnya. Mungkin pada saat itu orang-orang yang ada di sana pasti menertawakan dia. Macam-macam reaksi yang terjadi. Ada yang bersungut-sungut, ada yang menertawakan, ada yang mengejek, dan banyak reaksi lainnya. Tetapi bagi Zakheus, yang penting adalah dia bisa melihat sang nabi dari Nazaret itu sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam perjumpaan itu sesuatu yang luar biasa diucapkan oleh Yesus kepada Zakheus yang dicap sebagai seorang pendosa itu. Yesus mengatakan, "Hai Zakheus, turunlah karena hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Kata harus di sini hendak diartikan oleh penginjil Lukas sesuai dengan rencana dan kehendak Allah. Maka sesuatu yang besar juga terjadi dalam hidup Zakheus. Dia pun menyambut Yesus dengan sukacita di rumahnya sebagai seorang tamu agung. Saudara-saudari sekalian, bagaimana dengan respon Zakheus sendiri? Mendengar kata-kata Yesus itu, Zakheus luar biasa bersukacita. Bertahun-tahun lamanya dia diejek oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, dan dia sudah diberi cap sebagai seorang pendosa. Dari rasa kecewa dan rasa takut, kini setelah Yesus datang dan Zakheus melihat Yesus sendiri, terjadi sebuah perubahan yang luar biasa dalam hidupnya. Sukacita dan pertobatan yang dialami oleh Zakheus jelas dari kata-katanya demikian. "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan jika ada yang kuperas akan kukembalikan 4 kali lipat." Luar biasa pertobatan yang dialami oleh Zakheus dalam dirinya. Dengan demikian hendak ditekankan oleh penginjil Lukas bahwa ketika sudah terjadi perubahan ataupun pertobatan dalam diri seseorang, maka pada saat itulah juga akan terjadi keselamatan dalam hidupnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Zakheus juga diberi nama, diangkat menjadi anak Abraham dalam arti rohani. Ini juga sekaligus untuk menjawab sungut-sungut orang Yahudi yang menganggap Zakheus itu sebagai orang berdosa dan tidak layak menerima keselamatan. Bagi Yesus, Zakheus telah menjadi anak dari bapa kaum beriman. Siapa saja yang mau mencari Yesus, pastilah berkenan kepadanya. Perjumpaan dengan Yesus itu membawa buah pertobatan, kepercayaan, penyerahan diri, dan sukacita. Percaya dan berserah diri kepada Allah dan bersedia untuk meninggalkan segala harta duniawi yang jahat dan sampai kepada pertobatan yang sungguh-sungguh. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, keluarga adalah gereja kecil. Tentu dalam keluarga juga kita mengalami perjumpaan dengan Yesus. Contoh konkretnya, saya mau bertanya kepada kita semua, apakah masih ada kebiasaan makan bersama, berdoa bersama dalam keluarga kita masing-masing? Atau kita malah sibuk untuk mencari harta dunia sehingga kita lupa kebersamaan dalam keluarga,
Sehingga lewat kebersamaan itu, kita bersama-sama mengalami perjumpaan dengan Yesus. Apabila selama ini kita sibuk dengan pekerjaan, dengan rutinitas kita sendiri, mari kita semua belajar dari Zakeus. Kita bertobat dan memperbaharui diri kita, sehingga hari demi hari hidup kita semakin berbuah. Semoga apa yang disampaikan oleh penginjil Lukas melalui kisah Zakeus hari ini semakin meneguhkan iman kita. Tuhan memberkati. Amin.